Jumpa lagi di Audio TV. Ya, Smart TV layar besar yang satu ini, 65 inci ini, hadir dengan harga yang murah. Yang satu ini bisa diperoleh dari harga mulai 6 jutaan rupiah. Ya, ini adalah SPC ST65, sebuah Google TV dengan layar besar 65 inci. Menariknya, apa yang ditawarkan oleh TV ini terbilang berkelas, jauh dari kata murahan. Resolusi layarnya tentu sudah 4K, desainnya juga modern dan framenya tipis. HDR udah didukung di sini. Ada 4 port HDMI, salah satunya bahkan support HDMI ARC. TV digital Indonesia tentu aja udah bisa didukung di sini. Aplikasi tentu melimpah karena pakai Google Play Store di sini ya. Oke, mari kita kupas kemampuan dari Smart TV berukuran besar yang harganya terjangkau ini. Oke, SPC. Brand yang satu ini memang belum lama menawarkan produk Smart TV, tapi bukan berarti dia adalah brand yang baru dan minim pengalaman. Bukan brand kemarin sore nih ya. Brand satu ini sudah hadir sejak tahun 1980-an dan di tahun 1990-an dikenal sebagai salah satu brand monitor PC yang ternama di Indonesia. Jaringan layanan mereka juga tersebar ke seluruh Indonesia. Bisa dicek informasinya di situs resmi mereka ya. Saat ini SPC sudah menawarkan produk mereka mulai dari monitor untuk PC, CCTV beserta peralatan pendukungnya, dan beberapa produk kesehatan, dan tentu saja Smart TV. Kali ini kita akan bahas salah satu Smart TV terbaru mereka, yaitu ST65. Kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Nah, dalam paket penjualan tentu ada unit TV-nya ya. Lalu ada 2 buah stand untuk TV lengkap dengan baut-bautnya. Ada kabel power dan ada Bluetooth remote control disertai dengan baterainya. Lalu ada paket dokumen, ada user manual bahasa Indonesia dan ada kartu garansi di sini. Nah, untuk desain TV SPC ST65 ini terlihat modern dengan bezel tipis di kiri, kanan dan atas. Tebal bezel di ketiga sisi ini hanya sekitar 0,84 cm saja. Bezel layar bawah itu sedikit lebih tebal, tapi ini wajar, udah biasa lah ya. Di area tengah bezel bawah ada logo SPC. Di bawah logo tersebut ada area tempat lampu indikator dan sensor infrared. Nah, beralih ke stand. Kedua stand dipasang di sisi dasar TV di posisi seperti ini. Stand ini mengangkat TV sekitar 7 cm dari permukaan. Nah, untuk sisi belakang TV, di area tengah permukaan sisi belakang ada 4 lubang wall mount sesuai dengan standar VESA yang 200 x 200 mm. Jadi mau dipasang di tembok bisa ya. Di area kiri sisi belakang terdapat konektor AC input menghadap ke arah kiri. Ingat ya, ini berarti kalau dari depan konektor AC input ini ada di sebelah kanan ya. Lalu bagaimana dengan konektor-konektor I/O-nya? Nah, SPC memisahkan lokasi konektor I/O ke 2 area. Satu di area kanan sisi belakang dengan konektor menghadap ke kanan. Satu lagi di area bawah sisi belakang dengan konektor menghadap ke bawah. Untuk dimensinya, lebarnya sekitar 146 cm dengan ketinggian sekitar 85 cm tanpa menggunakan stand. Nah, untuk ketebalannya itu sekitar 8,5 cm untuk bodi TV ya. Nah, untuk spesifikasi TV ini memiliki layar 65 inci panel VA ya. Oh, tenang. VA di sini kalau di TV sudah wajar dan ini kualitasnya bagus kok ya. Untuk resolusi layar ini 4K 3840 x 2160 pixel ya. Nah, untuk backlit-nya pakai D-LED. Untuk refresh rate-nya ini 60 Hz. Viewing angle-nya ini diklaim mencapai kurang lebih 178 derajat vertikal dan horizontal. Tentunya di sini ada fitur HDR. Lalu untuk audio ada 2 speaker 8 watt yang sudah mendukung Dolby Audio. Untuk smart feature OS-nya udah Google TV dengan RAM 2 GB. Sementara untuk storage dari TV-nya terlihat bahwa yang bisa digunakan adalah 4,3 GB. Kalau yang terpasang sih 8 GB ini storage-nya ya. Nah, dia menggunakan basis Android TV 11. Di awal TV ini datang kantor kami, versi Android TV yang digunakan tuh masih versi 9. Tapi beberapa hari aja dicobain, dia langsung ada update ke versi 11. Jadi kalau kalian beli TV yang satu ini dan ternyata masih di Android 9, jangan lupa cek update-nya ya. Cek update-nya. Nah, TV ini mendukung Google Assistant dan Chromecast built-in juga ya. Nah, jadi smart beneran. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0 LE, lalu ada Fast Ethernet tentunya. Untuk TV digital dia mendukung DVB-T2, jadi siap untuk TV digital Indonesia. Nggak usah pakai STB lagi. Di sini terlihat kita bisa mendapatkan banyak channel TV digital Indonesia saat kita mencoba melakukan pencarian channel dengan TV ini. Jadi cukup pasang antena aja, lalu kita langsung bisa nikmatin konten gratis siaran
siaran TV lokal Indonesia. Nah, untuk konektor-konektor yang menghadap ke samping dari atas ke bawah adalah 2 USB 2.0, ada satu antena in, ada satu HDMI 2.0, ini sudah support HDMI ARC ya. Nah, sementara untuk konektor yang menghadap ke bawah itu ada satu optical audio out, ada satu fast Ethernet, lalu ada satu set composite AV in ya, biasa disebut sebagai RCA di sini. Lalu ada 3 HDMI 2.0. Nah, HDMI di TV ini semuanya mendukung input 4K 60 Hz ya, cocok untuk game konsol, laptop, PC desktop, Blu-ray player dan alat-alat modern yang lainnya. Untuk perangkat yang lebih tua, kita bisa pakai composite AV in tadi ya. Nah, sebelum kita mulai menggunakan TV ini, tentu saja kita harus melakukan setup awal. Ya, yang perlu diperhatikan di setup awal ini, remote itu belum terhubung ke TV dengan Bluetooth. Jadi, di beberapa langkah awal kita harus mengarahkan remote ke TV agar koneksi melalui infrared bisa dilakukan. Instruksi untuk menghubungkan remote melalui Bluetooth akan muncul di setup awal ini. Setelah setup awal selesai, TV SPC ini langsung bisa kita gunakan menikmati konten, baik konten dari aplikasi yang tersedia maupun melalui input HDMI atau AV in. Nah, tanpa pairing ke Bluetooth, infrared itu bisa digunakan, tapi tentunya fiturnya tidak selengkap kalau kita sudah pairing ke Bluetooth. Jadi, pairing ke Bluetooth-nya jangan lupa ya. Untuk aplikasi yang tersedia, nggak usah ditanya, ini melimpah karena ada Play Store-nya, lengkap semua ya. Aplikasi streaming populer seperti Netflix, YouTube, Disney Plus, Hotstar, HBO Go, dan masih banyak lagi tuh udah pasti ada lah di sini ya. Aplikasi populer seperti video ada juga di sini. Oh ya, untuk varian ST65 ini dia sudah pakai Google TV ya, jadi bukan Android TV biasa yang satu ini. Ada fitur profile di Google TV ini, dan kita bisa masang beberapa profile di TV ini dengan dukungan peralihan antar profile yang mudah di sini. Bahkan tersedia juga profile untuk anak-anak dengan fitur pembatasan konten sesuai dengan umur tertentu. Nah, untuk navigasi kita bisa menggunakan remote bawaan. Remote ini pakai gaya modern, jadi tombol-tombolnya tuh hanya tombol-tombol yang penting-penting aja. Ada shortcut untuk aplikasi Netflix dan YouTube di remote yang satu ini. Sayangnya SPC sepertinya melupakan tombol-tombol untuk akses cepat ke pengaturan yang mungkin sering diakses seperti picture mode. Jadi untuk membuka pengaturan itu kita harus mengakses dari menu Google TV. Sayangnya ini membuat konten yang kita putar terkadang jadi terpause di sini. Nah, remote ini dilengkapi dengan tombol untuk voice command. Tombol ini harus kita tahan saat memberikan voice command ke TV. Oke, ada tombol itu. Open Netflix. Oke, Pak. Opening Netflix. Nah, TV ini juga mendukung integrasi Google Home. Jadi voice command juga bisa digunakan untuk mengatur perangkat smart home yang terdaftar ke akun kita langsung dari TV. Turn on studio lamp. Alright, turning the studio lamp on. Turn off studio lamp. Okay, turning off the studio lamp. Oh ya, sebagai pengganti remote, kita juga bisa menggunakan Google Home di smartphone kita. Fungsi pengendalian yang tersedia kurang lebih mirip dengan yang ada di remote. Untuk mempermudah navigasi dan input teks, kita juga bisa memasang keyboard dan mouse. Bisa via USB, bisa juga pakai Bluetooth. Kita juga bisa memasang storage USB dan muter file-file video, audio, dan gambar dalam format tertentu yang langsung bisa diputar dari TV ini. TV ini juga mendukung Chromecast built-in, jadi kita bisa melakukan casting ke TV ini dari aplikasi-aplikasi yang mendukungnya. Kalau dibutuhkan, fitur timer untuk menyalakan dan mematikan TV secara otomatis juga tersedia. Ya, ada auto power off di mana TV akan otomatis mati sendiri jika tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, lalu bagaimana kualitas tampilan TV ini? Ternyata di atas ekspektasi kami. Ya, harganya mungkin jadi terasa murah banget ini. Ya, untuk TV 65 inci harganya emang ini sebetulnya murah banget ya. Tapi tampilan TV ini terbilang relatif keren sih sebetulnya ya. Kami merasakan warna tampilan memang ini baik ya di sini. Tidak terlihat oversaturated atau buram, terbilang pas di sini. Kedalaman warna gelap juga cukup baik, bukan yang super gelap banget atau hitam banget, tapi bisa dimaklumi mengingat TV ini tidak dilengkapi dengan teknologi yang membuat kedalaman warna gelapnya jadi sangat-sangat tinggi. Area gelap di sudut-sudut terbilang minim ya, relatif tidak terlihat juga. Sementara untuk viewing angle, pergeseran warna memang ada, tapi tidak sampai di tingkat yang mengganggu atau merusak pengalaman kita menggunakan TV ini dari sudut-sudut yang agak-agak miring gitu ya. Masih mantep. Ya mungkin kalau ekstrim banget kita bisa melihat ada perubahan, tapi ya TV-nya besar jadi kayaknya agak sulit ya mencapai sudut yang ekstrim. Rata-rata kalau TV besar gini kita akan cenderung ada di depan TV. Oke, sekarang mari kita bahas upscalernya ya. Saat kami coba untuk resolusi 720p dan 1080p, upscaler ini tentunya ke 4K ya, terasa baik ya. Gambar masih terlihat cukup tajam dan tidak
tidak terlihat pecah-pecah di layar dengan ukuran yang sebesar ini. Ada beberapa preset picture mode yang disediakan seperti Vivid, Sport, Standard, Movie, dan Game. Ini bisa dipilih sesuai dengan konten yang tengah kita tampilkan. Ada juga preset user untuk menyimpan konfigurasi custom yang kita sukai. Bicara brightness, ini juga sudah mencukupi. Memang TV ini tidak bisa menawarkan brightness yang ekstra tinggi, tapi ini jauh dari kata kurang bright ya. Saat kami tes dengan menggunakan colorimeter yang biasa kami pakai, TV ini menawarkan brightness maksimum di kisaran 320 nits. Sementara untuk color gamut layar ada di kisaran 92% coverage sRGB dan untuk color volume-nya di 116,9% sRGB. Ya, untuk sebagian besar pengguna harusnya ini udah sangat mencukupi ya. Nah, bagaimana dengan HDR? Ya, seperti yang disebutkan di spesifikasi tadi, TV ini mendukung HDR. Konten HDR di YouTube bisa dikenali oleh TV ini. Tampilan HDR memang belum bisa dikatakan yang luar biasa prima, tapi masih cukup oke lah ya. TV ini hanya terlihat belum bisa meredam area-area yang terlampau terang saat HDR-nya aktif. Jadi kadang terasa area tersebut sedikit kehilangan detail. Nah, lalu bagaimana dengan audionya? Kualitas audio dari speaker bawaan TV ini terbilang mencukupi. Mungkin terasa sedikit kurang di mid-nya, tapi masih wajar lah untuk harganya. Masih cukup mantep di sini. Volumenya juga terbilang relatif tinggi di sini ya. Cocok lah ya untuk ukurannya 65 inci. Nah, kalau kurang puas dengan suara speaker TV ini, ada opsi kan ya untuk menambah sistem audio ini dengan menggunakan digital audio out atau HDMI via ARC. Saat kami coba dengan soundbar yang bisa HDMI ARC, dia ternyata bisa dikenali dengan baik. Audio langsung dialihkan ke soundbar oleh si TV ini. Lalu bagaimana dengan input HDMI di TV ini? Nah, saat dicoba di laptop ya, kami langsung bisa menggunakan resolusi 4K 60 dengan HDR aktif di TV yang satu ini. Jadi secara standar HDMI dia sudah berjalan di mode enhanced. Kita nggak perlu repot-repot mencari setting HDMI agar input 4K 60 HDR bisa tampil normal seperti di kebanyakan TV lain. Kalau yang ini langsung enhanced, nggak ada masalah ya. Nah, kalau ingin pakai TV ini untuk main game dari laptop, PC desktop, atau game konsol, tersedia preset tampilan game lengkap dengan opsi game mode di TV ini. Ini akan mematikan hal-hal yang berpotensi menghasilkan input lag yang akan mengganggu kenyamanan saat bermain game. Oke, sekarang mari kita bahas konsumsi dayanya. Di mode standar, konsumsi dayanya ada di kisaran 130 watt. Sementara di mode Vivid, konsumsi dayanya ada di kisaran 140 watt. Saat HDR aktif, konsumsi daya juga masih ada di 140 watt juga. Ada juga preset energy saving. Saat ini aktif, brightness maksimum di layar itu dibatasi ke kisaran 200 nits saja. Sementara konsumsi dayanya akan turun ke kisaran 95 watt di mode normal dan 112 watt di mode HDR. Konsumsi daya TV ini terlihat relatif stabil ya, dengan pergerakan konsumsi daya hanya sekitar plus minus 4 watt saja. Hal ini wajar untuk TV tanpa fitur local dimming. Dan sejujurnya, overall ini mirip sih sebetulnya dengan TV 55 inci. Oke, untuk harga, TV SPC ST65 ini dipasarkan dengan harga normal di Rp8.699.000. Terbilang relatif murah ya untuk TV layar besar 65 inci. Tapi lah dari awal kan bilangnya 6 jutaan. Haha, menariknya SPC terkadang menawarkan harga spesial untuk TV ini di Rp6.900.000. Nah, kalau kalian nonton video ini saat awal video ini rilis, harga spesial ini sedang berlaku. Baik pembelian offline maupun online akan dapat Rp6.900.000. Jadi, cek detail promo dan link pembeliannya di deskripsi ya. Atau kalau mau beli offline bisa juga hubungi nomor WA di deskripsi. Ada kok. Langsung aja dikontak di situ. Oh ya, TV ini dilindungi dengan garansi servis 10 tahun dan garansi spare part selama 3 tahun dari SPC. Ah ya sudahlah, SPC udah ada sejak tahun 80-an. Aman lah ya 10 tahun lagi. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, navigasi bisa terasa kadang agak lambat ya, tapi hanya kadang-kadang aja. Ini nggak selalu terjadi. Kemudian, 3 konektor HDMI itu diposisikan menghadap ke bawah. Mungkin ini agak menyulitkan untuk yang butuh sering mencabut pasang kabel HDMI. Lalu, remote-nya mungkin agak terlalu sederhana. Tidak ada tombol shortcut untuk picture mode dan pengaturan penting lainnya. Nah, saat menggunakan input HDMI, ini terjadi masalah karena TV ini punya overlay berisi shortcut ke beberapa pengaturan yang mungkin sering diakses. Sayangnya, ini tidak berlaku kalau kita lagi masang aplikasi yang ada di Google TV. Kemudian konektivitasnya mungkin sedikit kurang modern ya. Hanya ada Wi-Fi 4 dan Bluetooth versi 4. Lalu minim fitur modern pendukung gaming, tapi ini masih bisa dimaklumi
mengingat harganya yang terjangkau. Dari sisi kelebihannya, ini adalah TV layar besar. Iya, 65 inci di harga yang terjangkau. 65 itu jarang banget bisa mencapai harga segini. Lalu kualitas TV ini terbilang relatif baik ya untuk harganya, terutama untuk harganya. Viewing angle-nya luas, pergeseran warnanya minim dan nggak terlalu mengganggu lah ya. Kalau toh di kamera kelihatan berbeda, di mata kita nggak akan terlalu kelihatan berbeda ya. Biasa, kamera itu lebih sensitif ya. Kemudian desainnya terlihat modern karena frame atau bezelnya itu relatif tipis. Lalu dia udah punya 4 port HDMI 2.0. Ini sudah sangat-sangat mencukupi. HDR didukung di sini. Dan dia menggunakan Google TV. Jadi dukungannya itu banyak banget aplikasi dalam Play Store. Itu luar biasa lah, apalagi yang Disney Plus Hotstar itu ya. Itu butuh banget itu ada Play Store. Lalu ada Google Assistant, Chromecast built-in serta integrasi Google Home. Bisa untuk mengendalikan perangkat smart home lewat suara kita aja. Dan tentunya dia udah siap untuk siaran TV digital Indonesia. Lalu garansinya ini panjang ya, 10 tahun. Dan tentunya didukung oleh jaringan SPC yang sudah terbilang luas untuk Indonesia. Ya, TV SPC ST65 ini bisa dikatakan racikan yang relatif ideal. Tidak ada hal yang dikorbankan untuk menekan harganya yang membuat pengalaman penggunaan TV ini terasa kayak pakai TV murahan gitu. Nggak terasa di sini. Jadi, untuk yang ingin sebuah TV kekinian dengan layar besar, dengan harga yang terjangkau, bahkan terasa murah untuk apa yang didapatkan, rasanya Smart TV yang satu ini adalah pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.